4 temuan harta karun di Indonesia yang menggegerkan dunia. Nusantara tak hanya punya sejarah panjang, namun juga kekayaan alam terkandung di bumi dan lautnya menyimpan harta karun yang berlimpah. Baik kekayaan yang berupa sumber alam yang mentah atau harta karun dalam arti sebenarnya. Ya, sejarah yang panjang akan Nusantara memberikan peninggalan akan beberapa harta karun yang tertinggal dan terkubur di Indonesia. Harta karun ini berupa emas, perhiasan, artefak, koin, dan benda berharga lainnya. Inilah 4 penemuan harta karun di Indonesia yang menjadi perhatian dunia. Pertama, harta karun yang tersibak tsunami Aceh. Hari itu Fatimah menyisir rawa-rawa di desa Gampong Pande Aceh. Ia sedang mencari tiram, tiba-tiba matanya melihat benda kotak yang teronggok di antara kubang lumpur. Kotak itu ditutupi korai dan tiram. Saat memukul permukaannya untuk mengambil tiram, benda itu tiba-tiba terbuka. Perempuan itu kaget bukan kepalang, sebab isi kotak tersebut ternyata koin-koin emas yang bertuliskan aksara Arab. Surat kabar Daily Mail asal Amerika yang memuat artikel itu pada 2013. Harta karun tersebut ditemukan dekat kuburan kuno yang keberadaannya dikuak gelombang tsunami dahsyat yang melanda Aceh pada 2004. Koin yang ditemukan diperkirakan berasal antara tahun 1200 hingga 1600 Masehi. Kabar penemuan harta karun pasca tsunami ini menjadi perhatian dunia. Sejumlah media asing mengabarkannya ke seluruh penjuru bumi. Harta karun kerabat Nabi. Tumpukan harta karun terbaring di dasar laut Indonesia selama lebih dari 1000 tahun. Sebanyak 270.000 objek termasuk kristal, permata, keramik, porselen Tiongkok, mutiara, dan emas ditemukan para penyelam di sebuah bangkai kapal dari abad ke-10 yang berjarak 80 mil dari pelabuhan Cirebon antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Keberadaan kapal di kedalaman 56 meter itu awalnya dilaporkan para nelayan yang menjala ikan di sekitarnya. Ekskavasi dilakukan antara April 2004 dan Oktober 2005. Tim penyelam harus melakukan 22.000 perjalanan dari kapal barang tersebut untuk mengambil muatannya. Para penyelam ini adalah bagian dari anggota tim hasil kolaborasi antara dua perusahaan yakni Cosmic Underwater Research Ltd dengan perusahaan lokal PT Paradigma Putra Sejahtera. Di antara benda berharga yang ditemukan adalah batu permata besar yang konon milik dinasti Fatimiyah. Berdasarkan catatan sejarah, dinasti Fatimiyah mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, Fatimah merupakan putri bungsu Nabi Muhammad dari istri pertama Khadijah. Nilai total harta karun itu pada 2010 diperkirakan 720 miliar. Penemuan harta karun tersebut juga diharapkan memecahkan misteri mengapa raja-raja Jawa abad ke-10 pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Berita ini juga dimuat di koran New York Times. Indonesia dikenal sebagai kuburan kapal pada masa lalu. Baru sekitar 500 bangkai bahtera yang telah ditemukan hingga saat ini. Ribuan lainnya masih belum diketahui posisinya. Harta karun Titanic dari timur. Pada 12 Mei 1999, Michael Hawker, pemburu asal Australia, menemukan bangkai kapal Teng Sing yang mengangkut 360.000 porselen. Temuan terbesar gerabah berharga asal Tiongkok dari era dinasti Ming. Media Jerman Spangle menjuluki kapal itu sebagai Titanic of the East atau Titanic dari Timur karena sejarahnya yang sama-sama tragis. Saat karam pada 6 Februari 1822, sebagian besar dari 1.600 awak dan penumpangnya meninggal dunia. Jasad manusia juga ditemukan di dalam bangkai kapal. Namun para penyelam yang berasal dari Indonesia tak berani mengusiknya. Mereka percaya siapa saja yang berani mengusik akan mendapatkan kutukan. Kargo yang diangkat dari Teng kemudian dilelang di Stuttgart, Jerman pada November 2000. Karena perkara ini, Michael Hawker diburu oleh kepolisian Indonesia lantaran dituduh telah menjarah artefak-artefak berharga di perairan Nusantara. Bangkai kapal harta Belitung. Sebuah kapal layar jenis dao mengarungi lautan dari Afrika ke Cina sekitar 830 Masehi.
Namun, saat berlayar pulang ia tenggelam di titik 1,6 km dari lepas pantai Pulau Belitung. Tillman Walter Frank, seorang direktur perusahaan beton asal Jerman, ikut andil menemukan harta karun bernilai jutaan dolar itu. Karena harta karun itu punya makna sejarah besar sehingga pihak Shanghai, Singapura, dan Doha di Qatar saling berlomba untuk membelinya. Sekitar 60.000 artefak dikumpulkan tim Walter Frank dari dasar laut, termasuk kendi minuman, anggur, mangkuk teh dengan pola timbuk dari emas, piala perak, juga piring berusia 1.200 tahun. Bangkai kapal ini berkontribusi terhadap dua penemuan besar bagi para arkeolog, yakni koleksi artefak tunggal terbesar di zaman dinasti Tang yang ditemukan di puing-puing kapal yang dikenal dengan sebutan harta karun Tang. Yang kedua adalah kapal dau Arab yang melahirkan gagasan baru bahwa hubungan perdagangan antara Arab dan Tiongkok telah terjalin pada periode tersebut. Penemuan-penemuan harta karun itulah yang cukup menyita perhatian dunia pada waktu itu.